Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita diberi taufik bisa hadir di majelis. Mudah-mudahan Allah merahmati setiap yang kita upayakan untuk menambah ilmu kita insya Allah, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menjadikan setiap ilmu yang kita dapatkan menjadi amal soleh yang insya Allah bisa menjadi salah satu bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita melanjutkan kitab akidah kita, sudah lama ditinggal beberapa minggu. Ini dikombinasi biar tidak bosan dan agar ilmu panjenengan semua lebih komprehensif karena kita ingat sebenarnya cabang-cabang ilmu banyak banget kalau mau seminggu sebenarnya tiap hari ngaji itu sebenarnya. Seandainya kita diberi oleh Allah taufik, sebenarnya kita ngaji itu harus tiap hari, sebagaimana di Masjid Abdurrahman bin Auf itu setiap hari itu pengajian, nggak ada jedanya itu. Mulai dari malam Senin itu tematik, malam Senin itu tematik. Biasanya membahas banyak hal yang terkait dengan apa yang up to date hari ini. Kemudian malam Selasa itu sarah juz amma, jadi juz 30 di tafsir, di sarah semuanya. Kemudian Rabu itu khusus untuk muslimah. Malamnya itu sorenya, malamnya biasanya ada juga kajian kitab juga. Nanti Kamis itu biasanya sekaligus buka bersama. Pengajiannya itu tentang syarah rukun iman. Syarah rukun iman. Kita punya rukun Islam, rukun iman. Rukun iman itu di syarah itu tebelnya segini. Itu sudah berjalan beberapa tahun, insya Allah. Kemudian itu malam Jumat berarti kan, malam Sabtunya itu ada syarah Kitabul Jami, seperti yang beberapa yang saya bahas di masjid-masjid. Malam Minggunya itu tentang tematik juga. Minggu paginya syarah Kitab Tauhid. Itu masya Allah, tiap hari nggak ada jedanya. Saya dulu setiap Sabtu dan Minggu bisanya dulu. Jadi saya di sela-sela bekerja, pokoknya Sabtu Minggu itu full untuk ngaji, mulai dari ba'da subuh seperti ini sampai maghrib. Juga hari Minggunya juga sama seperti itu. Yaitu berjalan mungkin ada beberapa semester, karena dulu modelnya model 1 semester ngambil sekian SKS gitu. Itu dilakukan selama beberapa tahun. Jadi apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan bisa menjadi pemicu buat jenengan agar punya cita-cita sisa waktu harus membagi waktu ada terus ngajinya, insya Allah. Itu bukan tidak mungkin. Jadi gaya hidup modern itu sebenarnya seperti itu. Banyak orang yang gaya hidup modern itu hanya dengan meluangkan beberapa hal untuk kegiatan yang katanya menghibur dirinya. Ketahuilah, hiburan terbaik bagi yang sudah paham itu bermajelis. Hiburan terbaik itu bermajelis. Jadi akan dapat ketentraman hati langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana janjinya. Maka bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya izin minum Saya semalam itu tidur jam 1:30 ini. Ada kegiatan, beberapa kegiatan. Nah,
kita masuk ke inti dari usul salasah. Inti dari usul salasah. Coba Mas Dini dibuka, Mas Dini, dibacakan yang faida qila laka. Coba dicari faida qila laka. Faida qila laka. Terus ma usulus salasa, ya, lati tajibu alal insani ma'rifatuha fakul ma'rifatul abdi rabbah wa dinah wa nabiyyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, cukup. Jadi kita akan masuk ke bagian inti dari apa yang harus kita pelajari. Faida qila laka, faida dan jika qila laka ditanyakan kepada panjenengan, kepada kita kepadamu, ma usulu salasah, apa tiga landasan pokok, allati yang yajibu wajib alal insani kepada setiap orang, ma'rifatuha untuk mengetahuinya. Sekali lagi, faida qila laka ma usulu salasah allati yajibu alal insani ma'rifatuha, jikalau ditanyakan kepada panjenengan apa tiga landasan pokok yang setiap kita harus mengetahuinya, fakul katakan ma'rifatul abdi rabbahu. Yang pertama, ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba mengetahui atau mengenali Robnya. Yang pertama, fakul ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba mengenali Tuhannya, wadinahu, mengenali agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tiga hal pokok yang hendak kita pelajari di dalam kitab Usul Salasah. Sebelumnya kita sudah membaca mukadimah yang pertama. Ada berapa dulu? 4. Ada 4 hal yang harus kita pelajari yang kemudian disimpulkan di dalam surah Al-Asr. Kemudian setelah itu penulis menyampaikan lagi tentang kewajiban kita mengetahui tentang mukadimah yang kedua terhadap 3 hal yang utama. Di antaranya adalah kita tidak boleh berbuat syirik dan seterusnya. Itu diingat-ingat. Kemudian kita juga sudah bicara tentang milah Ibrahim terakhir, sebelum kita membahas yang kemarin ini tentang sholat, kemudian tentang yang lain-lain. Nah, kita masuk lagi ke dalam kitab Usul Salasah, mudah-mudahan Allah berkahi. Nah, jadi Bapak-bapak sedoyo, kita muslim sudah lama ini. Kita sudah lama jadi muslim. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Pak Supri berapa, Pak Supri? 55 tahun. Maka kalau kita ditanya, maka di sini Syekh menyampaikan faida qila laka, jikalau ditanyakan kepada panjenengan sebagai seorang muslim itu sih apa sih 3 landasan pokoknya? Maka kita jawab, seorang hamba mengenali Robnya, seorang hamba mengenali agamanya, seorang hamba mengenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah Bapak-bapak sedoyo, kita belajar sampai ke Madinah, S2, S3, kalau ada S4 mungkin nih, profesor di bidang agama, tidak akan keluar dari 3 hal ini yang dipelajari, yaitu mengenal Allah, mengenal agama, apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ditampung di mana situ syariat di dalam agama Islam, siapa yang membawa Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mungkin bisa ibadah sempurna kecuali mengetahui 3 hal ini.
Makanya disebutkan al-usul as-salasa, 3 landasan pokok. Nah, di sini Syekh memberikan satu model pembelajaran dengan bertanya. Ini bagi faida qila laka, jika lo ditanyakan kepada panjenengan, dan ini Bapak-bapak sedoyo bisa kita terapkan di dalam pembelajaran ke anak-anak kita. Saya sering dalam satu hari itu kadang tanya, Le, rukun Islam yang ketiga apa? Gitu. Sambil jalan, sambil lewat aja. Kenapa? Karena model pembelajaran dengan pertanyaan itu orang yang nggak konsentrasi pun jadi konsentrasi. Jadi dengan lagi ngantuk berat ditanya, mesti dia bangun. Gitu. Maka model pembelajaran dengan bertanya itu sering disampaikan oleh para ulama, dan ini juga sering disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dengan melihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, jadi akan tahu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Nabi Muhammad kepada para sahabat. Maka kita pun bisa meniru itu. Jadi kalau mau menstimulasi putra panjenengan untuk belajar sesuatu dengan cara bertanya, dengan cara bertanya. Orang sekali lagi, orang tidur aja, orang ngantuk banget tuh kalau ditanya tuh biasanya gelek. Maka ini model seperti ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Usul, usul itu jamak dari asal, yang artinya mayubna alaihi ghairuhu, dibangun di atasnya berbagai macam perkara. Sekali lagi, makanya saya bilang bahwa seluruh pembelajaran kita di dalam agama ini, maka tidak akan keluar dari 3 hal ini. Maka dikatakan dibangun di atasnya segala sesuatu yang terkait dengan persoalan agama. Maka dengan mempelajari cabang-cabang agama pasti akan mempelajari kepada 3 hal itu, tidak mungkin tidak. Nah, saking pentingnya sampai-sampai Allah SWT menjadikan 3 pertanyaan ini menjadi pertanyaan kubur kita. Ini menjadi pertanyaan kubur kita. Padahal kita tahu apa yang terjadi di alam barzah itu akan menjadi tanda kita akan dapat nikmat atau siksa itu di situ itu. Maka betapa pentingnya kita mempelajari 3 hal ini, karena sekali lagi 3 hal inilah yang akan menjadi fitnah. Fitnah itu ujian dalam bahasa Arab, fitnah itu ujian. Fitnah bagi penduduk kubur kali pertama yang menunjukkan akan dapat siksa atau dapat nikmat. Padahal siksa atau nikmat di alam barzah ini menjadi tanda kita akan disiksa atau nikmat di akhirat kelak. Bayangkan, coba itu hubungannya. Maka sekali lagi kita di dunia ini mempelajari dan bisa menjawab 3 hal ini, mengurai 3 hal ini itu menjadi sangat-sangat pokok. Sangat-sangat pokok. Sampai di sini bisa dipahami arah dari pembelajaran kita. Sakit nggih? Sekali lagi, jadi yang kita pelajari ini itu adalah usul. Alangkah sangat lucunya, misalnya kita kaum muslimin kok nggak ngerti yang 3 ini, padahal ibadah kita dibangun di atas 3 hal ini. Kita beribadah sholat misalnya, sholat untuk siapa? Kita harus mengenali, yaitu untuk Rob kita. Ini berarti mau tidak mau kita harus mengenali siapa sih yang kita sembah. Nah, makanya dikatakan yang pertama adalah ma'rifatul abdi robbahu, seorang hamba itu mengenali Robnya. Kemudian tata caranya bagaimana? Tata caranya diletakkan di dalam agama ini, yaitu agama Islam. Maka wajiblah buat kita mengenal, mengurai tentang Islam secara keseluruhan. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang membawa. Yang membawa risalah ini adalah dia Nabi Muhammad SAW. Maka sekali lagi ini adalah usul. Karena usul sekaligus menjadi pertanyaan di alam barzah. Coba jangan pikirkan, coba direnungkan. Berarti apa yang terjadi di akhirat kelak ditarik akan diberi cermin di alam barzah. Oh, di alam barzah seperti ini, di akhirat seperti ini. Maka ditarik lagi ke dunia. Kita membangun kebaikan dan bisa menjawab 3 pertanyaan itu di dunia kita. Karena sekali lagi pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan iman. Kita dulu udah pernah bicarakan ini, bukan dengan hafalan.
Iman itu hanya bisa diperoleh dengan ilmu, kan? Masih ingat nggih di mukadimah? Jadi pengetahuan kita dalam rangka agar kita mengimani, yang dengan iman itu kita akan menjawab soal-soal di alam barzah, yang dengan itu maka kita insya Allah akan selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi bayangkan Bapak Sedoyo, penting nggak sih belajar? Pentingnya ya Allah, penting banget yang namanya belajar itu. Maka sekali lagi, hiburan orang yang sudah berilmu itu adalah belajar. Kita kalau belajar itu rasanya itu kayak dibuka gitu, hati kita jadi longgar, Masya Allah. Seperti di Miftahul kemarin nih, beliau itu aktif di Miftahul. Itu saya bertanya kepada mereka tentang kaifatus sholli, tentang bagaimana tata cara sholat. Yang saya tanyakan diantaranya adalah apa arti dari takbiratul ihram. Sudah pernah saya tanyakan belum? Sudah. Nah, itu kan kita membangun wawasan, yang dengan itu kita, oh saya sudah start nih, saya sudah mulai ini, berarti apa-apa yang tadi boleh karena udah nggak boleh nih, saya konsentrasi total. Nah itu, jadi ketika kita mengetahui tiga hal ini, seolah-olah itu dibuka punya ruang lingkup pembelajaran bahwa di dalam otak kita itu, oh ini toh yang menjadi landasan bangunan atas agama kita. Sekali lagi, jikalau ditanyakan kepada panjenengan tentang tiga landasan pokok, maka dijawab seorang hamba mengenali Robnya, seorang hamba mengenali agamanya, seorang hamba mengenali Nabi Muhammad SAW. Maka yang akan kita pelajari di kitab ini adalah membahas tentang itu secara sangat sederhana. Nanti kalau kita sudah selesai, kita akan kembangkan. Oh, mengenal Nabi Muhammad SAW, ada banyak kitab sirah nabawiyah. Nanti kita bahas sirah yang paling tipis tentang yang kalau di Arab Saudi dipelajari untuk ibtidaiyah. Tapi itu sudah membantu sangat kepada kita untuk mengetahui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, karena kita tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah dengan benar kecuali mengetahui tiga hal tersebut. Nggak mungkin kita bisa beribadah dengan benar kecuali dengan mengetahui tiga hal tersebut. Kita tahu di alam kubur berarti pertanyaannya apa? Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Nanti kita akan belajar di sini. Kemudian madinuka, apa agamamu? Kemudian man nabiyuka, siapa nabimu? Kita nggak bisa jawab, jadi masalah besar. Kita menjawab itu bukan dihafal. Oh, kok nak sinau nenek wis meh mati wae, sudah tahun tak apal ke. Di sana ditanya gelagapan, karena sekali lagi iman itu dengan ilmu, ilmu itu dengan terus beramal. Nanti kita akan dimudahkan oleh Allah. Yusabitullahu ladina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Masih ingat nggih? Allah akan kokohkan kita dengan kalimat yang kokoh ketika kita menjelang meninggal, ketika kita dibangkitkan di alam barzah, dan ketika nanti kita dihisab di alam akhirat. Ketika menjelang meninggal maksudnya adalah yusabitullahu ladina amanu, Allah akan mengokohkan kita orang-orang beriman bil qauli sabit, dengan kalimat yang kokoh fil hayati dunya. Ketika menjelang meninggal kita ucapkan la ilaha illallah. Ini orang-orang beriman itu begitu. Kemudian nanti di alam barzah ditanya bisa. Kemudian dihisab juga akan mudah. Itu janji Allah untuk kita. Untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Iman dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Kemudian sekali lagi, kuburan itu menjadi tanda dan menjadi awal manazilil awal atau terminal awal menuju ke alam akhirat. Sukses di pertemuan awal itu, maka akan sukses kita di alam akhirat gitu. Kemudian, apakah ada dalil tentang mengapa tiga landasan pokok ini adalah yang sudah disebut? Jawabannya di dalam Al-Quran sangat banyak. Kalau panjenengan membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, maka hampir setiap ayat terkait dengan ibadah itu menuju kepada tiga hal ini. Contohnya adalah ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah hanya kepada Allah. Maka beribadah itu kita harus tahu kepada siapa kita beribadah, tata cara ibadahnya bagaimana, siapa yang membawa ibadah ini gitu.
Selalu seperti itu. Jenengan zakat, jenengan sholat. Sholat Rasulullah menyampaikan, "Shollu, sholatlah kama sebagaimana ro'aitumuni usolli, sebagaimana engkau melihatku sholat." Berarti kita harus mengenali Rasulullah, kita mengenali apa yang dibawa Rasulullah. Untuk apa kita sholat itu? Kan gitu. Selalu begitu. Jenengan zakat sama. Zakat jenengan bagaimana Rasulullah zakat, tata caranya bagaimana, sebagaimana Rasulullah dituangkan di dalam Islam. Kemudian untuk siapa zakat itu? Selalu begitu. Jadi selalu begitu. Makanya setiap ibadah kita harus mengingat hal ini. Kita udah belajar niat kemarin, orientasi tentang untuk siapa, tentu saja untuk Allah. Karena keliru niat menjadi masalah besar buat kita. Kemudian yang pertama adalah ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba mengenali Rabbnya. Nah, kata-kata ma'rifah ini artinya mengetahui. Dan ma'rifah ini tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak disifati dengan al-arif. Allah itu tidak disifati dengan ma'rifah. Ma'rifah itu hanya untuk hamba. Maksudnya ma'rifah itu mengetahui yang sebelumnya nggak tahu, itu ma'rifah. Kalau alim, orang yang berilmu, mengilmu itu berarti dia mengilmui. Allah tuh nggak didahului dengan tidak tahu. Maka ada nama Allah, sifat Allah itu terkait dengan ilmu, bukan ma'rifat. Ma'rifat itu khusus untuk hamba. Karena apa? Awalnya kan kita tidak tahu, kemudian kita belajar menjadi tahu, maka kita mengenali. Nah, ini proses mengenalinya seperti ini, belajar seperti ini. Bita'alum. Nah, kalau jenengan pernah mendengar ada ilmu laduni, itu zaman dulu itu. Memang ada para anbiya disebut diberikan ilmu laduni, tapi Nabi Musa alaihissalam saja ternyata belajar tuh sama Nabi Khidir yang katanya dapat laduni kan. Memang kalau para nabi iya, tapi untuk orang zaman sekarang semuanya itu bita'alum. Sebagai pembanding, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu belajar, Imam Malik itu belajar. Itu kurang apa mereka hebatnya? Imam Ahmad itu belajar. Imam Ahmad itu 2 tahun tidak pernah merebahkan punggungnya loh. Dia kalau istirahat cuma kayak gini tok, nyandar 2 tahun karena cintanya dengan belajar. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bagaimana kita pelajari kemarin ya, dia 45 tahun tapi waktunya benar-benar efektif. Bita'alum. Semuanya seperti itu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala duduk menunggu Imam Malik menghafal Al-Muwatta. Masya Allah. Jadi kalau zaman sekarang ada mengatakan laduni, tiba-tiba pinter, kayak siapa tuh, Gus Samsudin DLL pokoknya. Tahu-tahu pinter itu dijamin bagi orang yang kita udah belajar itu ngarang gitu. Ngarang ya. Nggak mungkin. Kemudian kata-kata makrifat, makrifatul abdi rabbahu, itu maksudnya di samping kita mengetahui, nanti kita akan mengenali Allah. Kita mengenali, dengan apa kita mengenali Allah, kita belajar. Maka setelah kita mengenali Allah itu ada konsekuensi atas pengetahuan kita, yaitu kita tunduk patuh dan mengamalkan apa yang Allah risalahkan. Jadi kata-kata makrifat itu kita kenal, kita juga berkomitmen di dalam diri kita bahwa saya akan melakukan itu. Setelah mengenali Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjalankan perintahnya, saya akan menjauhi larangannya. Itu makrifat. Kalau jangan sering dengar kata makrifat, itu sebenarnya mengetahui sekaligus konsekuensi terhadap apa yang diketahui untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar kenal aja gitu. Yang salah satu makhluk yang paling mengenal Allah itu siapa? Iblis laknatullah alaihi. Bayangkan, itu salah satu makhluk yang sangat mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan dia itu laknatullah alaihi itu sudah sujud kepada Allah sangat lama gitu. Tapi dia tidak memahami konsekuensi atas pengenalannya. Kemudian dia ketika disuruh oleh Allah untuk sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam, nggak mau dia. Nah, sekali lagi, maka makrifat itu konsekuensinya adalah setelah kita kenal, kita kemudian tunduk patuh kepada yang kita kenali itu makrifat. Nah, seorang muslim, bapak-bapak sedoyo, wajib mengetahui 4 hal ini terkait dengan makrifatullah. Jadi apa yang dimaksud dengan kita mengetahui, kita mengenali Allah itu, maka harus ada 4 hal ini. Contoh, misalnya jangan ditanya,
Jenengan percaya ora to yen Gusti Allah ki ono? Jawaban seorang muslim harus menjawab, iya, saya mengimani, saya percaya. Itu syarat pertama kita mengenali Allah. Jadi kita mengakui adanya Allah. Di dalam bahasa syar'i disebutkan ma'rifatu wujudillah. Jadi yang pertama apa? Harus ada unsur dalam diri kita bahwa kita mengenali bahwa Allah itu ada. Jangan terbersih di dalam lintasan hati kita bahwa Allah itu nggak ada. Orang ngerti loh Bu, aku ki ora tahu ketemu karo Gusti Allah. Aku ora pernah hiro, aku ora pernah kenali. Gitu. Misalnya ditanya, jadi kan tahu nggak Allah itu ada? Ada. Gitu. Ini Bapak-bapak setuju. Ini kalimat sederhana, tapi kalau jenengan paham ini, masya Allah, jenengan sholat akan tentrem. Saya itu menghadap kepada zat yang ada, yang mengatur alam semesta ini, yang membuat lampu menjadi tetap terang, yang mengatur sunnah-sunnah dalam kehidupan ini. Itu ada zatnya, sedang kita sembah. Bayangin, kadang-kadang manusia kan kalau yang sifatnya ada itu lebih apa? Lebih mudah atau dicerna gini bagi. Jadi pada guyon istilahnya itu, jadi kalau ada masjid yang menyediakan setiap berangkat ke masjid sholat dikasih uang 50.000, masjid itu akan penuh gitu. Karena bentuknya ada, saya ketemu gitu kan. Gini bagi. Maka ketahuilah, walaupun kita tidak melihat, kita tidak pegang, ketika kita ditanya apakah Allah itu ada, jawabannya ada langsung kaum muslimin. Nggak boleh yombuh loh ono rayo. Nah ini masalah seperti itu. Maka dikatakan seseorang mengenali Allah adalah dengan mengatakan bahwa Allah itu ada, ma'rifatu wujudillah. Meskipun kita nggak bisa pegang ya, kita nggak bisa lihat, nggak bisa pegang sekarang ya. Nanti di akhirat kita bisa lihat insya Allah. Kemudian yang kedua, kita dikatakan ma'rifat kepada Allah itu adalah ketika kita mengetahui ma'rifatu rububiyah ya. Ma'rifatu rububiyah. Rububiyah sebagaimana kita pernah pelajari ya. Kalau saya mengatakan ar-rububiyah, berarti saya sedang mengatakan Allah itu maha menciptakan, Allah itu maha mengatur, Allah itu maha memberikan rizki, Allah itu maha memiliki ya. Setidaknya 4 ini. Sebagian mengatakan cukup 3 ya. Jadi kalau dengar alhamdulillahi rabbil alamin, maka saya sedang mengatakan alhamdulillah, segala puji li milik Allahu Allah ya. Yang dia itu Rabb semesta alam, berarti dialah yang menciptakan semesta alam, dia yang memiliki semesta alam, dia yang mengurusi semesta alam, dia yang memberikan rizki kepada semesta alam. Itu maksudnya, paham gak? Maka kita dikatakan makrifat kepada Allah, itu harus kita tahu betul, mengenali betul bahwa Allah itu yang maha menciptakan. Yang menciptakan langit dan bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan diri kita Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat mata kita bisa melihat, bisa bangun tidur Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha mengurusi kuku kita, rambut kita, kulit kita, anak kita, istri kita Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki istri kita, anak kita, lingkungan kita, harta kita, pekerjaan kita, bos kita Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya kepada kita seorang muslim, jenengan dapat rizki dari siapa? Jawaban kita sebagai orang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ngerti loh, soko bosku kita orang ngerti loh, kayaknya dari mertua saya misalnya. Maka jawaban kita yang orang-orang yang makrifat di bidang rububiyah, ketika ditanya rezekimu entuk soko dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak sedaya, kalau jenengan tahu ini, itu tentrem banget. Jenengan bekerja karena Allah. Jenengan tahu yang akan kasih rezeki pada panjenengan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man
asadu nasibalaan. Bagaimana saya pernah terangkan, sapa to wong sing paling abot ujiane? Rasulullah jawab, al-anbiya, para nabi. Kemudian summa solihun, kemudian orang soleh. Kemudian summa solihun fal amsal, orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya. Nah, orang-orang soleh ini sangat mengenali Robnya. Maka di dalam ujian-ujian yang berat itu dia tetap tentrem karena dia tahu mengenali rububiyahnya Allah. Coba Bapak Ibu Sedoyo, Bapak-bapak Sedoyo, saya pernah ceritakan jenengan ini. Saya itu keterampilannya di bidang membangun web, membangun SEO dari sebuah web, yang itu saya gunakan untuk maisah saya. Tahu-tahu saya harus hidup yang sedemikian, bahkan listrik aja hanya 450, yang ternyata tidak bisa menggerakkan komputer itu, yang menjadi pekerjaan saya itu, bayangkan. Selang beberapa waktu, karena tidak stabil, meledak semua tuh alat kerja saya. Kebayang nggak kalau kemudian saya nggak mengenali rububiyahnya Allah? Kalau saya mengenali bahwa Allah itu yang maha mengatur ini semua, Allah itu yang maha memberi rezeki kepada saya. Logikanya pada waktu itu, la ilaha illallah, alat kerja saya hilang, berarti penghasilan saya hilang, ya enggak? Tapi saya tahu persis Allah itu yang maha memberi rezeki. Gak mungkin ada yang masih melata di atas muka bumi ini itu nggak dikasih rezeki, itu mustahil. Orang itu akan meninggal ketika sudah habis jatah rizkinya. Sepanjang kita masih diberi rizki atau masih hidup, pasti ada rizkinya. Maka ada sebuah kisah menunjukkan tentang betapa benarnya kalimat yang barusan. Seseorang dikabari ada orang terjun ke sumur. Dia lakukan sebuah kegiatan, intinya dia cemplung sumur, masih hidup. Ini kisah nyata nih. Kemudian orang-orang berusaha menolong yang bersangkutan, sampai akhirnya yang bersangkutan keluar dari sumur. Kemudian diberilah dia minum susu 1 gelas. Biasa tahu orang habis seperti itu kan dikasih minum ya. Dikasih minum susu 1 gelas. Ditanyalah, niki wau pripun? Lah kok jenengan sampai kejebur ke sumur? Dia menerangkan, wah biur lagi. Saking senengin nerangke, mempraktekkan kecebur meneh. Mati orang ini. Kisah ini sangat jelas bahwa orang kalau rezekinya belum habis, itu tetap dikasih hidup sama Allah. Sampai pun sudah kecemplung sumur, isih munggah untuk menyambut rezeki terakhirnya dia segelas susu. Diminumlah, kemudian setelah selesai rezekinya nyeblung lagi meninggal. Maka ketahuilah, kita yang masih hidup ini tidak akan khawatir kalau kita tahu rububiyahnya Allah. Sangat dipahami sampai di sini. Yang bekerja di instansi, kita punya bos, kadang-kadang bos tidak sependapat dengan kita, kadang-kadang bos marah-marah. Ketahuilah yang punya bos kita itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya lebih cenderung ketika kita ingin berharap pemimpin di negara ini, saya lebih cenderung mengajarkan kepada seluruh jamaah, sudahkah panjenengan bangun malam di dalam sujud doakan pemimpin? Kita kan kadang-kadang emosional, ya kan? Oh, pemimpinku begini. Manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu enggak begitu. Kita sudah belum kita doakan pemimpin kita. Ketahuilah, seluruh ulama sepakat, jikalau ada satu doa yang makbul, dengan punya doa yang pasti dikabul oleh Allah, maka para ulama akan gunakan doa itu, ya Allah berikan kepada kami pemimpin yang adil, karena maslahatnya besar sekali. Pertanyaannya, kita sudah belum seperti itu? Padahal keamanan sebuah negeri, keamanan sebuah lingkungan, keteraturan sebuah negara itu sangat bergantung kepada siapa pemimpin kita. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, lembutkan hatinya, baguskan seluruh kebijakannya. Itulah manhaj yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf nih, makanya saya agak kurang setuju dengan yang model pergerakan, karena pergerakan selalu membuka aib-aibnya saja. Di depan umum dibuka aibnya. Bayangkan seorang pemimpin di depan umum dibuka aibnya. Jenengan aja yang bukan pemimpin dibuka aibnya, ngamuk nggak? Jenengan, kita yang bukan siapa-siapa, dibuka aibnya di tengah-tengah umum, ngamuk kita.
Apalagi pemimpin yang punya kuasa, yang bisa menggerakkan kekuasaannya. Kalau kita nggak bantu dengan justru mendoakannya, bisa masalah. Bisa masalah. Kasus yang kita lihat sekarang, coba, pemimpin loh, kadif propam loh, ya kan, bisa melakukan seperti itu. Kita saja yang tidak punya kuasa apa-apa saja, dipelecehi keburukannya, ngamuk kita tuh. Apalagi orang yang punya kuasa. Gampang aja tuh ya, itu diciduk itu. Selesai nggak seperti itu? Makanya kalau kita benar-benar ingin mendapatkan pemimpin yang baik, ma'rifatullah, kita tuh tahu yang pegang hati dia itu Allah. Bukankah Rob artinya yang maha mengurusi, yang maha memiliki? Berarti yang mengurusi dia, yang memiliki dia Allah. Kenapa kita nggak serahkan ke Allah, kita mintakan kepada Allah? Coba kalau seluruh Indonesia begini nih cara berpikirnya, dia sujud di tengah malam, ya Allah mohon kepada Engkau pemimpin yang adil, pemimpin yang baik. Yang terjadi apa? Insya Allah akan dikasih. Karena sekali lagi, pemimpin sebuah kaum diambil dari keumuman kaumnya. Keumuman kaumnya. Kalau kaumnya beriman, la fatahna alaihim barokah, akan diturunkan kepadanya barokah. Ini Rabb semesta alam yang berfirman bahwa ketika ada iman dan takwa di situ, maka akan diturunkan barokah. Kenapa kita repot? Sebagaimana saya pernah ceritakan ke jenengan, coba kurang apa Presiden Morsi, ya kan? Dia itu dapat jadi presiden itu bener-bener asli, coba, demokratis, menang mutlak, penghafal Quran 30 juz, bagus hafalannya. Bagaimana nasibnya? Dengan model seperti itu, subhanallah. Sedemikian banyak orang yang dikorbankan, ditembaki di tengah lapangan, dia sendiri akhirnya di penjara, kemudian dia meninggal dalam keadaan yang seperti itu. Maka sekali lagi, model-model seperti itu saya tidak sedang menghukumi ini, tapi saya memberikan landasan dasar cara kita bersikap. Maka ada sebuah kajian tentang taat kepada pemimpin itu sunnah yang terzalimi hari ini. Karena apa? Kita tuh menggunakan hawa nafsu kita. Sejujurnya coba jenengan mau ngomong seperti apa, nggak berubah sesuatu sebenarnya. Ketahuilah itu. Makanya kan dia yang punya kuasa. Kenapa nggak minta kepada yang lebih kuasa dari dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang makrifat rububiyahnya bagus itu tentrem. Demikian juga dengan sholat. Ketika jenengan mengenali makrifat kepada Allah terkait dengan rububiyahnya Allah, saya itu takbir lagi ngadep Rabb semesta alam. Kan kita udah tahu ada kan? Tadi pertama apa? Allah ada kan? Maka kita sedang menghadap zat yang ada. Makrifat wujudillah gitu. Kalau kita paham betul sadar betul keadaannya, maka kita itu akan khusyuk. Bagaimana mungkin kita nggak khusyuk? Coba jenengan ngadep ke yang jenengan anggap bos lah, saja khusyuk banget tuh, ya nggak? Jenengan tuh ngomong tuh diatur, mesti nggak mungkin nggak jenengan tuh Pak Bupati yakin lah dari rumah pakai batik yang paling bagus, pakai wewangian, ditata omongannya, pikirannya nggak kemana-mana. Mungkin di depan Bupati kita ngomong kemana-mana, nggak mungkin dah. Itu karena kita sadar ada dia di depan saya, ya nggak? Maka orang yang makrifat kepada Allah pertama itu memang harus tahu ada wujud Allah. Maka kita nanti akan belajar ihsan. Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, ketahuilah dia lihat kita. Jenengan ada bupati, jenengan nggak lihat nih di balik tirai bupatinya, tapi jenengan tahu di balik tirai itu ada bupati. Gimana? Berani nggak macam-macam? Meskipun jenengan nggak lihat nih, jenengan nggak lihat, tapi jenengan tahu, meyakini bahwa oh di balik tirai itu ada Pak Bupati. Kira-kira jenengan berani, masih berani joget-joget, berani macam-macam, berani nggak? Nggak mungkin, mustahil. Maka sekali lagi, makrifat wujudillah, makrifat rububiyah ini penting sekali. Kemudian makrifatu uluhiyah, kita mengenali bahwa satu-satunya zat yang berhak diibadah itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita menafikan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar mengetahui bahwa zat yang berhak diibadah itu ya hanya Allah saja. Berarti kita tuh nggak mungkin bersandar, nggak mungkin bergantung, nggak mungkin minta-minta, nggak mungkin bertawakal, nggak mungkin takut, kecuali hanya kepada Allah saja. Maka nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis ibadah. Di antaranya adalah takut, di antaranya adalah tawakal, di antara adalah cemas. Kita tuh mencemaskan diri kita hanya kepada Allah saja. Yang terjadi instansi nggak
pantas seorang muslim menggantungkan tawakalnya kepada bos, kepada pemimpin. Nggak mungkin. Kita melaksanakan sunnahnya betul, tapi tawakal kita tetap kepada Allah. Tapi kita doanya hanya kepada Allah. Oh, dia juga miliknya Allah. Ini penting banget nih, makrifat al-uluhiyah. Jadi kita mengenali bahwa satu-satunya zat yang kita mintai, yang kita berdoa kepadanya, kita bersandar kepadanya, kita berkeluh kesah kepadanya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita sudah tahu seperti ini, mungkin nggak kaum muslimin mengeluh-ngeluh kepada manusia? Kan tidak. Ini bang, di dalam kesulitan yang sedemikian rupa pun kita tahu Allah yang disembah, dan janji Allah pasti benar. Kalau kita sudah makrifat seperti ini, kita tuh sadar di hati, kalau saya menyembah Allah itu pasti saya menyembah kepada zat yang maha benar. Gak mungkin keliru janjinya. Seseorang yang punya soal-soal besar, maka dengan sholat tahajudnya akan diure misalnya soalnya. Karena kita tahu ada Allah itu, kita tahu dia yang maha mengatur, maka kita tentrem, betul-betul tentrem. Gitu. Sangat dipahami sampai di sini ya. Belajar tentang ma'rifatullah memang serius. Model-model kayak saya kayak gini masuk nggak sama orang-orang yang sukanya geguyon itu? Serius amat. Mengenali Allah kok guyon tuh pripun coba? Saya ngomong saja itu rasanya itu gitu. Semakin jenengan nanti pelajari, semakin iya, Allah saja. Hidup kita itu ya pokoknya Allah dimanapun kita berada, dan itu akan membuat kita tentrem hatinya. Terkait dengan misalnya tadi yang rububiyah, siapa yang memberi rezeki? Allah. Jenengan yang sering borong CCTV misalnya, siapa yang menggerakkan orang pesankan jenengan? Allah. Kita kan hanya melantarkan saja, kita promosi, tapi yang menggerakkan orang transaksi dengan kita dialah Allah. Maksudnya seperti itu, bahwa Allah lah yang maha memberi rezeki. Kalau nggak Allah izinkan, nggak mungkin pesan ke kita. Ketika saya dulu masih ngangsur 18 juta lebih itu per bulan, awal nggak punya pekerjaan setelah hijrah itu, bayangkan bagaimana saya Allah gerakan, kok saya ketemu sama orang yang punya produksi batik, kemudian saya belajar tentang SEO, kemudian dari Eropa, dari Australia itu pada pesan. Masya Allah, siapa coba yang mengatur itu? Wah, men nekono hanya lewat komputer. Oh, ada batikkeluarga.com. Oh, ini menghubungi pesan. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian yang keempat, dikatakan seseorang mengenali Allah adalah ma'rifatu asma wa sifat. Kita meyakini bahwa Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Maka ada istilah maha melihat. Sama-sama kita melihat, tapi Allah itu maha melihat, maha indah, maha mengatur. Ada banyak sekali asma wa sifat dan kita tidak tahu seluruhnya. Tapi kita meyakini bahwa Allah itu punya nama-nama yang indah, Asmaul Husna. Yang disebutkan 99 itu yang disebutkan. Sebenarnya namanya lebih dari itu. Lebih dari itu. Nanti kita akan belajar insya Allah. Nah, terkait dengan nama, kita tahu bahwa ada 3 nama yang paling agung untuk Allah, yaitu Allah sendiri, itu nama yang paling agung. Kemudian Ar-Rabb, Ar-Rububiyah, Rabb yang tadi kita sebutkan artinya. Kemudian Ar-Rahman. Inilah 3 nama Allah yang paling agung. Maka kalau jadi mau berdoa, sebutkan ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum. Baru jangan berdoa. Ojo nyelonong wae. Sebutkan asma-asma Allah yang baik. Setidaknya ini, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman. Ditambah ya Hayyu, ya Qayyum. Saya minta rizki ya Allah. Saya minta anak saya dijadikan anak yang soleh, soleha. Saya minta kepada Engkau ya Allah, urusan saya dimudahkan. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghis, dengan rahmatmu astaghis, berikan aku kemudahan. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu dikir bagi dikir petang kita nggih.
Duhai Allah, ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup, yang maha mengurusi makhluknya, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, mudahkan aku, aslih li sya'ni kullahu, mudahkanlah segala urusanku, wala takilni, jangan sekali-kali kau serahkan urusan itu kepadaku, wala takilni ila nafsi, kepada diriku, torfata ain, walaupun hanya tak sekejap mata. Coba tuh, seorang hamba yang mengenali Allah tuh begitu doanya gitu. Kita nggak mau ada kesibukan dikasihkan kepada kita, nggak diurusi oleh Allah. Biarkan pekerjaan Allah yang ngurusi, sehingga jadi mudah delala, ya bosnya jadi baik, saya mengerjakan jadi mudah gitu. Bahasanya Pak, torfata ain abadan, jangan serahkan kepada aku ya Allah urusan itu walaupun sekejap mata, selama-lamanya. Ini dibaca Rasulullah setiap pagi dan petang, nggak pernah putus itu Rasulullah yang baca, maka kita pun membacanya. Sekitar 20 bacaan zikir pagi zikir petang dibaca. Di antaranya adalah tadi, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih lisani kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Masya Allah, ini tanda dia mengenali Rabbnya, sehingga dia nggak mau disibukkan. Untuk apa coba kita sibuk 24 jam nggak dapat apa-apa loh? Banyak nggak orang yang sibuknya 24 jam ya ora sugih padha wae? Banyak kan? Ada orang yang bekerja cuma 3 jam, dia diberi kemuliaan oleh Allah. Maka kita katakan, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghis, asli li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan jadikan kesibukan itu kau berikan kepadaku tanpa engkau ikut-ikutan. Jadikan seluruh kesibukanku engkau yang mengatur saja, sehingga seluruhnya jadi berkah barokah. Punya uang banyak, berkah barokah. Lagi ranti duit, berkah barokah. Tetap berkah barokah. Kalau urusan kita diurusi oleh Allah itu begitu. Masya Allah. Kalau saya ditanya nyaman mana dulu dengan sekarang, saya katakan nyaman sekarang. Padahal dulu jauh lebih banyak hartanya. Rumah nggak satu, mobil nggak satu. Sekarang rumah belum punya. Tapi kalau ditanya hati kecil paling dalam, tentrem mana dulu dengan sekarang? Tentrem sekarang. Tentrem itu bukan berarti tanpa soal. Ada soal, tapi Allah kasih tentrem. Masya Allah. Jadi sekali lagi, jika ditanya padamu tentang siapa Rabbmu, bagaimana? Kalau kita ditanya siapa Rabbmu, jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usul yang pertama adalah, dengan baca di kitabnya, al-aslul awwalu, usul yang pertama adalah ma'rifatu Rabbi. Kemudian di bawahnya dikatakan, coba dibaca Mas Deni, fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bini amin wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Ya, oke. Ya. Fa idza qila laka, jika ditanyakan kepada panjenengan, man rabbuka, siapa Tuhan kalian? Fakul, katakan. Jangan jenengan alam kubur begini nggih. Fakul, katakan, Rabbi Allah. Rabb saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi, yang dia itu Rabbani. Rabbani itu mengurusi, mengatur nggih. Wa Rabbi, wa Rabba atau wa Rabbi sama nggih. Jami'al alamin, seluruh alam semesta, yang mengatur mengurusi seluruh alam semesta, bini amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Wahwa, dialah Allah, ma'budi, sesembahan kita, laisali ma'budun siwahu, tidak ada sesembahan untukku kecuali dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jikalau kita ditanya siapa Tuhan kita, kita jawab Allah. Dialah Allah yang telah mengurusi saya dan mengurusi seluruh alam semesta. Dan ini banyak sekali dalilnya nih. Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan kita? Dalil syar'inya, kalau jangan baca Al-Quran nanti akan ketemu banyak sekali ayat terkait dengan hal ini. Di antaranya adalah wa huwa rabbu kullu syai'. Dialah Allah Rabb
semesta alam. Kullu syai', Rob segala sesuatu. Rob segala sesuatu. Dan ini fitrahnya manusia. Bapak-bapak setuju? Ini fitrah manusia. Jadi kalau fitrahnya nggak rusak, setiap hamba itu akan mengakui ada Allah. Siapapun dia. Siapapun dia. Orang lahir dari non muslim, ketika dia kecil ditanya tentang adakah Tuhan, dia akan mengatakan iya ada. Karena memang asal fitrahnya seperti itu. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya seluruh Bani Adam itu lahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi mengakui adanya Allah. Fa'abawahu, orang tuanya lah yang menjadikan yuhawidani, dia menjadi Yahudi, au yunasironi, atau dia menjadi Nasrani, au yumajisani, atau dia menjadi Majusi. Orang tua yang punya peran, yang menuliskan itu. Maka beruntung sekali kita itu lahir dari orang tua muslim. Kita juga beruntung dulu PKI ditumpas. Kebayang nggak kalau nggak? Kita mungkin akan menjadi keturunan orang ateis, naudzubillah. Sampai di titik ini saya sering mendoakan pemimpin-pemimpin yang dulu. Meskipun ada perdebatan tentang Pak Soeharto, saya doakan. Karena Pak, mengingat bagaimana kalau waktu itu yang berkembang PKI, naudzubillah. Kita akan menjadi orang ateis, naudzubillah. Kita nggak akan mengenal Tuhan kita. Bayangkan betapa Allah tuh kasih sayang kepada kita luar biasa. Hari ini hanya sekitar 1,5 sampai 2 miliar loh kaum muslimin di dunia ini, dari 9 miliaran. Kita termasuk di dalamnya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini hadapan kita akan pelajari tentang bagaimana kita mengenali Tuhan kita sebagai quote untuk jenengan orang Badui. Orang Badui tahu nggih? Orang yang dianggap terpinggirkan, orang yang dianggap bodoh, hidupnya nomaden dan macam-macam itu. Ketika ditanya, bagaimana engkau mengenali Tuhanmu? Dia jawabannya apa? Kotoran unta menunjukkan adanya unta. Kotoran keledai menunjukkan adanya keledai. Itu orang yang dianggap paling bodoh, orang pinggiran, nggak berpendidikan, sampai diasumsikan mereka tuh pencuri saja. Ketika ditanya, bagaimana kamu mengenali Tuhanmu? Dia jawab, kotoran unta menunjukkan adanya unta. Berarti kata dia, ada langit, bumi dan sebagainya, pasti ada yang bikin. Gitu. Tuh, bayangkan. Makanya kita yang belajar itu akan jauh lebih mengenali Allah. Karena orang yang dianggap paling rendahan pun ketika ditanya tentang keberadaan Allah, dia bisa jawab dengan cara yang sederhana. Dia mengatakan sebuah perumpamaan yang sangat sederhana. Oh no, kotorannya berarti ono untane. Orang mungkin kotoran kok orang ono untane lah bicarane. Ada langit, ada bumi, ada macam-macam, ada lautan. Pasti ada yang punya, ada yang bikin. Siapa dia? Allah. Itu Rob saya, itu loh Tuhan saya. Dia nggak ngerti untuk menerangkan bagaimana, tapi dia tahu ada yang harus disembah, yang memiliki itu semua. Masya Allah, Masya Allah. Nanti kita akan bahas di ahad depan insya Allah. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.